Dan ini nanti saya akan meminta orang-orang yang menuduh hal ini adalah penipuan untuk memegang Al-Quran. Memegang Al-Quran ditaruh di kepalanya. Apakah saya terhadap ibu ini melakukan penipuan, ataukah kamu yang menuduh karena menipu? Kalau kamu yakin kamu mengatakan ibu ini melakukan penipuan, pegang Al-Quran di atas kepala kamu dan di atas kepala saya. Apakah saya dengan ibu ini melakukan sebuah trik? Apakah saya dengan ibu ini melakukan sebuah penipuan? Pegang Al-Quran. Siapa yang berbohong akan dilaknat oleh Allah. Selain itu juga saya akan meminta sumpah pocong. Sumpah pocong. Karena saya sering ketika ada seseorang yang dituduh mempunyai ilmu santet, untuk melakukan pembuktian itu biasanya dengan sumpah pocong. Saya ingin melakukan sumpah pocong dengan orang-orang yang menuduh saya melakukan penipuan. Apakah saya dengan ibu ini melakukan penipuan? Kalau saya melakukan penipuan, saya siap untuk dilakukan sumpah pocong. Dan panjenengan yang menuduh saya juga harus siap disumpah pocong, bahwa panjenengan benar-benar mengatakan beliau keluar paku, muntah paku ini adalah penipuan. Dan selain itu juga kita lakukan pembuktian di pengadilan untuk orang-orang yang menuduh saya melakukan penipuan. Kita nanti dibuktikan di pengadilan. Bukan hanya tutup channel, bukan apa masalah kecil tutup channel itu. Bukan hanya tutup channel, tetapi harus siap diproses secara hukum, siap untuk dipenjara. Siapa yang benar-benar melakukan kesalahan, tidak ada kata maaf, damai, harus masuk ke dalam ranah hukum kita, karena negara kita adalah negara hukum. Merawat panjenengan yang sudah mengurusi panjenengan. Selain itu juga kita akan minta keterangan lagi dari rumah sakitnya, dan saya juga nanti akan membawa beberapa orang di sini yang menarik paku dari kaki beliau, dari kakinya, dari tangannya, baik itu saudaranya, tetangganya, karena tetangganya sendiri sering melihat beliau keluar darah, lalu keluar paku, ada PRT-nya, dan juga dari beliau ini yang sudah mencabuti paku dari dalam tubuhnya. Ini nanti juga akan saya bawa ke persidangan. Dan demi Allah, saya tidak akan menyuruh panjenengan untuk ini, untuk itu, tidak. Sampai nanti disumpah atas nama Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau berbohong maka akan celaka dan akan merusak keimanan panjenengan. Sampai cukup mengatakan apa yang benar-benar terjadi, apa yang benar-benar sampean alami, itu saja, cukup itu saja yang sampean ceritakan. Jangan sama sekali ditambahi dan jangan sama sekali dikurangi. Cukup apa yang sampean ketahui, apa yang sampean lakukan, itu yang sampean ceritakan. Karena banyak sekali orang-orang yang menganggap ini semuanya adalah trik dan penipuan, padahal mereka tidak tahu, hanya sekedar opini saja. Maka ini penting pembelajaran untuk masyarakat luas tentunya. Ini kan panjenengan sendiri yang mencabuti paku dari kakinya gitu. Sering nggak ada kresek. Selain di kaki, di mana saja Bu yang sering? Tapi yang jelas di kaki. Kaki dari kaki. Jarum. Terus selain di kaki sering muncul di mana Bu? Di mulut. Di mulut. Yang sini kadang rusak. Kalau di sini tuh sering keluar darah terus? Ya nggak ada bekas. Ini saya kasih tato Yang jelas ini aja Gus. Ini yang jelas ini bukti loh ini. Ini iya. Satu ini loh. Masih ada. Semua banyak. Yang keluar paku dari kaki? Enggak. Bekas lukanya. Masih ada. Goresan. Semua masih. Kalau yang dari sini itu keluar paku betul Bu? Enggak. Yang keluar paku dari mulut ya? Yang dari sini itu keluar darah begitu ya? Dari sini paku, kadang seperti darah harus tunggeng gitu. Pernah tungging juga Bu? Tungging itu kalajengking. Bukan tunggeng yang besar loh, yang kecil loh. Kalajengking itu keluar dari mulut gitu ya Bu ya? Oke. Ya waktu saya masih belum sadar kan nggak ingat apa-apa ya. Siap. Setelah lekas sadar itu tangan kan nggak sampai sini kan, udah rasanya panas. Tak panas itu apa kita kan nggak tahu. Sembuh aku. Iya. Maksudnya aku sembuh gitu
Nggih, Bu, alhamdulillah. Ini sebenarnya saya tidak mau, Bu, menjelaskan secara rinci apa itu santet, lalu bagaimana pengobatannya. Kita ambilkan dari kitab mana, dari kitab Syamsul Ma'arif Qurbo, dari kitab Al-Aufaq, dan dari kitab Al-Askar dan lain sebagainya. Sebenarnya saya tidak mau menceritakan itu, Ibu. Tapi bagaimana kalau tidak saya ceritakan, tidak saya jelaskan ke masyarakat, ini menjadi fitnah. Begitu. Ini menjadi fitnah. Sebenarnya dari dulu coba saya selalu oleh oknum yang dari sana itu, ada yang dari Aceh, dari mana. Itu kan selalu mengatakan saya melakukan penipuan dan sebagainya. Teman saya nggak pernah menganggap, Bu. Saya nggak pernah menganggap, karena buat saya kesaktianmu adalah kesabaranmu. Orang yang sakti itu adalah orang yang sabar. Dan saya anggap ketika saya dicaci maupun dibully, itu menjadi hikmah untuk diri saya. Seperti tanaman yang dikasih kotoran nanti subur, begitu. Karena itu ada diajarkan oleh kiai saya. Tetapi karena saya sudah meminta nasihat dari kiai saya, bagaimana kalau saya menjelaskan tentang ini, beliau mengizinkan saya. Karena apa? Karena ini bukan hanya tentang masalah diri saya, ini tentang marwah kiai-kiai saya. Bagaimana saya dulu ikut Abah Syudi Al-Ghazali, bagaimana dulu saya di pondok pesantren. Ini menjadi marwah seluruh kiai-kiai saya. Maka saya harus berbicara tentang ini, begitu. Ini harus saya jelaskan kepada masyarakat luas. Bukan untuk saya mencari pembelaan, bukan, tapi ini untuk menjelaskan kejadian yang sebenar-benarnya, gitu. Karena ini menjadi opini di masyarakat bahwa seolah-olah ketika kita membacakan asma-asma Allah, ketika kita berdoa, lalu dikatakan di situ melakukan penipuan, begitu. Ini sangat berbahaya sekali. Nanti takutnya ke depannya nanti orang nggak akan mau lagi berobat dengan Al-Quran. Bagaimana ketika seorang datang ke seorang kiai lalu minta doanya, dikatakan nanti kiai itu nipu lagi. Ini kan bahaya, Ibu. Maka ini harus saya jelaskan kepada masyarakat luas, begitu, tentang hal-hal yang memang ini terjadi. Bagaimana ketika baginda Rasulullah dulu disihir, itu bagaimana tentang Nabi Musa alaihissalam menggunakan ilmu putih. Ini bahkan dikatakan ilmu hitam, ilmu putih itu nggak ada, yang adanya ilmu merah. Ini apa, gitu loh. Sudah jelas di dunia ini ada siang, ada malam, ada perempuan, ada laki-laki, ada susah, ada senang. Di situ ada hitam, ada putih, itu ada yang nyata, ada yang goib, begitu. Nah, ini dikatakan penipuan, gitu loh. Bukan hanya panjenengan, nanti akan ada 30 orang yang akan bersama saya. Orang itu bagaimana ketika beliau saya ruqyah rumahnya, saya tidak pernah masuk ke dalam rumahnya, tiba-tiba dibongkar di dalamnya ada ini, ada itu, uang rumahnya aja jauh. Ada yang di Surabaya, ada yang waktu bulan puasa ya, Pak, sebelum silaturahmi sana jatuh truk ya, Pak, nang cucu jalan, bapaknya jalan, nggak ada apa-apa. Terus pas yang lewat saya pelot itu pusaka. Itu dari mana? Saya nggak punya pusaka juga, dan kan kita nggak tahu pusaka gini. Saya kirain apa cecak jatuhnya di kepalanya, masih lemas Gus, lemas mengentak pecah. Terhadap ibu ini melakukan penipuan, ataukah kamu yang menuduh karena menipu? Kalau telah penipuan untuk memegang iya. Dan ini nanti kok saya sendiri. Iya. Dan ini nanti saya akan meminta orang-orang yang menuduh hal ini adalah penipuan untuk memegang Al-Quran. Memegang Al-Quran ditaruh di kepalanya. Apakah saya terhadap ibu ini melakukan penipuan, ataukah kamu yang menuduh karena menipu? Kalau kamu yakin, kamu mengatakan ibu ini melakukan penipuan, pegang Al-Quran di atas kepala kamu dan di atas kepala saya. Apakah saya dengan ibu ini melakukan sebuah trik? Apakah saya dengan ibu ini melakukan sebuah penipuan? Pegang Al-Quran. Siapa yang berbohong akan dilaknat oleh Allah. Selain itu juga saya akan meminta sumpah pocong. Sumpah pocong. Karena saya sering ketika ada seorang yang dituduh mempunyai ilmu santet, untuk melakukan pembuktian itu biasanya dengan sumpah pocong. Saya ingin melakukan sumpah pocong dengan orang-orang yang menuduh saya melakukan penipuan. Apakah saya dengan ibu ini melakukan penipuan? Kalau saya melakukan penipuan, saya siap untuk dilakukan sumpah pocong. Dan panjenengan yang menuduh saya juga harus siap disumpah pocong, bahwa panjenengan benar-benar mengatakan ke beliau keluar paku, muntah paku, ini adalah
penipuan. Dan selain itu juga kita lakukan pembuktian di pengadilan untuk orang-orang yang menuduh saya melakukan penipuan. Kita nanti dibuktikan di pengadilan, bukan hanya tutup channel, bukan apa masalah kecil tutup channel itu, bukan hanya tutup channel, tetapi harus siap diproses secara hukum, siap untuk dipenjara. Siapa yang benar-benar melakukan kesalahan, tidak ada kata maaf, damai, harus masuk ke dalam ranah hukum kita, karena negara kita adalah negara hukum. Itu harus dijalankan. Iya, termasuk orang yang diambil videonya yang saya melakukan pembersihan rumah itu. Di dalam pembersihan rumah itu katanya saya melakukan penipuan. Bagaimana saya di situ katanya kalau itu menaruh ini, menaruh itu, padahal saya tidak pernah masuk ke dalam rumah itu. Nah, ini juga nanti orangnya juga akan hadir ketika proses pengadilan itu nanti. Karena ada beberapa hal yang memang harus kita selesaikan sekarang. Awal dino ki nyerai sambungnya bapaknya. Saiki pusaka lho kok ngendi. Iya. Jenengan tasik teng Jawi to nih, Siap. waktu pembersihan enten pusaka teng Lebet. Iya. Tasik teng Jawi dereng Lebet. Dan saya belum pernah sama sekali masuk ke dalam rumah ini. Saya tidak pernah masuk ke rumah ini dan saya sama sekali tidak pernah ke sini. Waktu itu datang kan mendadak. Dan saya datang ke sini pun tanya-tanya dulu. Wallahi demi Allah saya belum tahu. Ini tadi pun saya nggak tahu rumahnya. Demi Allah, Allahu Akbar. Maghrib jam berapa ya? Allah, aku kaget. Tadi saya ke sini tuh kesasar dulu, Bu. Ya Allah. Ke Maps, akhirnya saya lihat video lama saya. Wah, ini ibu ini ngakunya di videonya ngakunya di desa Sembung. Nah ya. Belakangnya Masjid An-Nur. Akhirnya kita muter-muter dulu sampai lama ini, jangan sampai malam. Terus akhirnya setelah muter-muter tadi kesasar di perumahan terus akhirnya diarahkan ke sini. Sampai di sini saya tanya dulu ke Pak RT, muter-muter dulu, akhirnya tahu sini. Gitu loh. Waktu kesini kan nggak semayanan loh, Bos. Apa-apa. Ya sekarang semuanya apa enggak? Itu sekali kan. Tapi saya merasakan assalamualaikum. Oh, ya. Saya Suaranya itu. saya dengerin sampai betul Aku Mbak. ya ada Assalamualaikum. obat ini Iki sampai koyo ya. tahu roh sapa ya. Suaranya Pakai mau anu. kayak suara di ya. Tapi nyapa? Aku ngoten wae urus kulitingan. Masyaallah ya Allah Gusti tenan. Iya. Iya, karena memang apa namanya banyak hal-hal yang terjadi di luar dari kenalaran kita begitu. Iya. Alhamdulillah. Ya ini kan masalahnya begini Bu, masalahnya saya yang orang kampung, orang biasa yang apa namanya masanya atau flowernya itu kecil sekali berhadapan dengan orang yang masanya atau flowernya itu jutaan. Sehingga sesuatu hal yang salah seolah-olah benar, opininya tergiring seolah-olah saya itu salah begitu. Nah, tapi ini juga perlu untuk diluruskan. Saya mempunyai keyakinan di dalam diri saya bahwa orang yang benar itu ya pasti akan dilindungi oleh Allah. Walaupun semua orang berusaha untuk menjatuhkan, untuk menjelekkan seseorang, kalau Allah mengatakan orang itu benar, ya itu orang itu benar. Allah walaupun banyak orang, semua orang berusaha untuk membuat orang itu kaya dan apa namanya naik derajatnya, kalau Allah berkehendak orang itu jatuh, ya jatuh, kan begitu. Nah ini kan masalahnya dulu itu ada orang yang menuduh saya melakukan penipuan. Terus saya suruh datang untuk melakukan pembuktian. Siapa yang melakukan, siapa yang ditipu. Kan begitu, siapa korbannya. Itu demi Allah orang itu nggak mau masuk ke dalam. Gitu loh. Tapi saya yang suruh keluar itu. Nah ini sudah azan untuk semua saudaraku semuanya. Nanti kita lanjutkan setelah waktu maghrib. Salat maghrib dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulungagung, Sembung, RT 3, RW 3. Saya yang menderita sakit sudah 32 tahun, berobat kemana-mana sampai udah nggak bisa diceritakan, sakitnya luar biasa. Muntah paku, di kaki keluar jarum-jarum, di kepala keluar darah, sampai muka bergorek, bekas gores-goresan keluar darah. Ya muntah kalau nggak muntah paku ya muntah tonggeng kalau makan. Ada hajatan pun nggak bisa makan, takut kalau muntah paku.
sudah berobat kemana-mana tapi nggak ada sembuhnya sama sekali. Waktu sakit kumat itu perut saya besar, ditolongin sama 2 orang sampai bisa sembuh, tapi masih kumat lagi. Akhirnya saya berobat ke Blitar ke tempatnya Gus Samsudin. Ya alhamdulillah saya bisa sembuh, saya ditolong sampai sembuh sampai sekarang ini. Yang saya rasakan selama sakit ini nggak bisa merasakan sakitnya gimana gitu, nggak bisa merasakan, saking sakitnya luar biasa. Tapi orang kalau nggak tahu dikira saya sakit rekayasa, banyak yang bilang gitu. Tapi kalau saya itu memang sakit beneran, saya bawa ke dokter, saya rongsen, juga ada pakunya atau jarumnya di kaki itu. Sampai 3 kali saya rongsen tuh. Saya didatangi ke Samsudin tanpa biaya sepeser pun. Saya ditolong waktu saya nggak bisa makan, parbesan, nggak ada yang menolong. Alhamdulillah masih ada orang yang baik hati sama saya, masih menolong. Saya pun dikasih buat makan. Datang ke tempat saya nggak ada istilahnya kasus saya nggak ada. Saya datang ke sini, saya undang atau gimana, waktu itu mendadak datang ke rumah saya tuh. Ya alhamdulillah saya bisa sembuh sampai sekarang. Datang ke rumah saya tuh, rongsennya masih ada tuh. Di rongsen saya 3 kali, saya di rongsen di rumah sakit tanpa biaya, dibantu oleh tetangga saya, masih saudara. Ya sebenarnya orang lain tapi nganggap saya seperti saudara. Saya biaya pun nggak boleh. Rumahnya di RT 3 yang yayan saya rongsen, rumahnya Kalisong RT 3 RW 4, namanya Pak Jarwo yang bantu saya di rongsen. Ini rongsennya. Ya yang penting sekarang saya bisa sembuh, ya alhamdulillah berkat Gus Samsudin mendukung saya mengobati. Sampai sekarang saya nggak sakit lagi ya. Saya bukan rekayasa, kalau nggak percaya bisa datang ke rumah saya Tulungagung, Sembung RT 3 RW 3, tempatnya Bu Sunarmi. Bisa datang kalau saya memang dianggap saya rekayasa. Tapi memang saya sakit 32 tahun, saya udah melantang buana kemana-mana. Saksi mata juga ada, anak saya, saudara saya, tetangga saya, tempat jualan saya juga ada di Kalirowo. Semua orang tahu, bukan saya bohong-bohongan aku. Alhamdulillah saya sekarang ini udah sembuh. Waktu saya masih sakit di rongsen di rumah sakit SK, ini yang ada paku-pakunya semua itu di jari-jari. Ini bukti nyata, bukan bohong-bohongan. Waktu saya itu sakitnya bukan luar biasa, sakit sekali.